Sudah di-record? Sudah, Pak. Oke, saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Yang online juga videonya masih banyak yang belum nyala. Terakhir 10.4 ya, terakhir ya. Ya, Pak. Oke, terakhir 10.4. Hari ini saya mau membahas yang setelahnya, yaitu 10.5, 10.6, kemudian 10.7 dan 10.8. Sama nanti yang 10.5.6 itu nanti nggak ada gambar ya, sama lah pokoknya. Tapi yang 10.7.8 nanti boleh ada gambar. Saya mulai 10.5 itu masalah ini lintasan ya, Euler ya, dan ada nanti juga ada selain ada lintasan juga ada sirkuit Euler ya. Kemudian di sini ada lintasan Hamilton ya. Juga selain ada lintasan juga nanti ada yang namanya sirkuit Hamilton. Apa itu sudah ada. Jadi 10.5 dan 10.6 saya nggak pakai PDF, saya pakai yang PPT. Nanti agar gampang untuk mempelajarinya. Hamilton. Oke, jadi kalau kita bahas yang Euler dulu, lintasan Euler, kalau kemarin itu kan lintasan itu berawal ya, ada startnya, kemudian ada titik akhirnya, jadi berawal dan berakhir di titik yang berbeda, dia bisa melewati satu sisi atau satu garis saja, 2 boleh, 3 boleh, dan seterusnya boleh. Ya. Jadi nanti lintasan itu nanti ada panjangnya kalau nggak salah. Panjangnya itu adalah jumlah sisi yang dilewati ya gitu ya. Itu suatu lintasan. Nah, kalau sirkuit itu sama seperti lintasan, jadi berawal dan berakhir di titik. Tapi untuk sirkuit itu awal dan akhirnya itu titiknya sama. Saya ulangi, sirkuit titik awal dan titik akhirnya itu adalah titik yang sama. Jadi perbedaannya nanti di situ. Nah, lintasan Euler itu sebuah lintasan ini yang agak lumayan membingungkan. Jadi lintasan Euler itu lintasan dia itu melewati masing-masing sisi atau masing-masing garis tepat satu kali. Saya ulangi, lintasan Euler itu adalah lintasan yang melewati masing-masing sisi atau garis itu tepat satu kali. Ya. Kalau sirkuit ya sama, jadi ada sirkuit yang berawal dan berakhir di titik yang sama, dia wajib melewati masing-masing garis atau masing-masing sisi tepat satu kali. Jadi tidak boleh ada sisi atau garis yang dilewati 2 kali, tidak boleh lagi ada sisi atau garis yang tidak dilewati. Jadi harus tepat satu kali semuanya. Ya. Contoh ada graf A, B, dan C. A itu ada lintasan Euler-nya, yaitu mulai dari 3, kemudian ke 1, kemudian ke 2, kemudian ke 3 lagi, kemudian ke 4, berakhir di titik 1. Coba dicek lintasan Euler di graf A, itu benar tidak masing-masing sisi itu dilewati tepat satu. Ada berapa sisi di graf A secara visual? 5, Pak. 5.
berarti tolong dicek benar tidak 5 sisi itu dilewati tepat 1 kali. Halo? Benar, Pak. Benar. Iya, Pak. Nah, yang saya sorot ini saya ganti di sini. Jadi ini untuk menjawabnya. Jadi kalau mau menjawab, ini juga untuk yang 10.4 juga harus kayak gini nanti ya. Nama lintasan itu adalah titik-titik yang di daftar kayak gini ya. Jadi lintasan ini namanya lintasan 3, 1, 2, 3, 4, 1. Nah, saya nggak mau selesai di situ saja, harus ada dia lewat sisi apa aja. Berarti kalau kayak gini dia mau melewati sisi apa aja. Lewat sisi atau garis berapa? 3,1, Pak. 3,1 terus 1,2. 1,2 2,3. 2,3 3,4 3,4 sama 4,1, Pak. 4,1 sudah selesai. Panjangnya berapa? 5. 5. Jadi nanti satu lintasan cara merepresentasikannya nanti seperti ini, lintasan 31, 23, 41, yang mana 31, 23, 41 adalah titik-titiknya, ya titik-titik yang dilewatinya, yang dikunjunginya maksud saya. Nah, kemudian dia lewat sisi mana aja di daftar lagi, yaitu 3,1 dan seterusnya. Jumlahnya ada berapa sisi, itu dibuat sebagai panjangnya. Ya. Sehingga panjangnya 5. Ada yang bingung dari langkah ini? Baik yang online maupun yang offline? Enggak ada jawaban, saya anggap. Begitu juga yang nomor 2, nanti tolong dilengkapi cara menjawabnya. Yang nomor 3 itu sirkuit, berarti di graf C. Tolong dicek benar tidak sirkuit Euler ini yang 1, 2, 3, 4, 7, 3, 5, 7, 6, 5, 2, 6, 1 ini melewati setiap garis atau setiap sisi tepat 1 kali. Tolong dicek. Gimana? Satu lagi. Yang online gimana? Sekaligus panjangnya berapa? Panjang dari sirkuitnya. Halo, yang online diem? Halo. Yang online gimana kabarnya ini? Iya, Pak, dilewati apa? Panjang 1 semua, Pak. Tepat 1 kali. Iya, tepat 1 kali semua. Berarti panjangnya berapa itu? Coba dianalisa. Berapa? 12. 12 atau 15? 12. 12, Pak. Oke. 12, Pak. Dicatat sendiri ya. Dia lewat mana saja gitu ya. Oke. Oke, itu Euler
masalah teoremanya silakan jadi ini ada teorema-teorema bagaimana cara menentukan di graf itu ada lintasan Euler atau tidak, atau di graf itu ada sirkuit Euler atau tidak, jadi kalau misalnya disuruh mencari itu kayak gini. Di graf A ini ada lintasan Euler atau tidak, gitu. Daripada Anda mencari gitu, silakan baca teorema-teorema yang ini, ya. Kalau dikatakan mempunyai lintasan itu harus seperti apa, dikatakan mempunyai sirkuit itu harus seperti apa. Ada aturannya, ya. Jadi tidak usah bingung. Kemudian itu Euler. Nah, masuk ke yang Hamilton, sama seperti Euler, cuman bedanya kalau di Hamilton, lintasan Hamilton adalah lintasan yang melewati tiap simpul atau tiap titik tepat satu kali. Saya ulangi, untuk lintasan Hamilton itu lintasan yang melewati tiap titik atau tiap simpul tepat satu kali. Itu kalau lintasan. Kalau sirkuit, ya seperti lintasan Hamilton melewati setiap titik dan simpul satu kali, atau simpul tepat satu kali, tapi yang boleh dilewati dua kali adalah titik asal dan titik tujuan. Saya ulangi, yang boleh dilewati dua kali adalah titik asal dan titik tujuan. Karena sirkuit itu berasal dan berakhir di titik yang sama. Ya. Contohnya, nah ini contoh lintasan Hamilton di A itu sama ya, penyebutan lintasannya nanti lintasan 3, 2, 1, 4, berarti dia melewati sisi apa aja, tolong didata. Halo? 3,2, 3,2, kemudian 2,1, 2,1, 1,4, 1,4, panjangnya 3. 3. Yang bingung tanya? Enggak ada. Kalau contoh sirkuit, A, ini. Dia mempunyai sirkuit Hamilton dan juga sirkuit Euler. Oke, yang Hamilton dulu aja, yang Hamilton dulu. Lewat mana aja ini? Terserah dari titik mana, berakhir di titik itu. Anda maunya titik mana dulu? Terserah. Misalnya dari titik 1 aja ya. Hamilton, sirkuit Hamilton dari titik 1 dan berakhir di titik 1. Coba yang A. Berarti kemana dulu? Sebelum menjawab Hamilton tadi, yang ditekankan tadi apa? Hamilton itu? Bisa melewati titik awal dan akhir 2 kali, Pak. Lebih Iya, dari yang lainnya berapa kali? 1 kali. Yang lainnya 1 kali kecuali titik asal dan titik akhir. Kalau saya bilang berawal dan berakhir di titik 1, berarti yang boleh 2 kali itu titik apa? Titik 1, Pak. Titik 1. Ya. Nah, yang lainnya wajib 1 kali. Coba tolong dibuat sirkuit Hamilton yang startnya dari 1, finish juga dari 1. Lewat mana saja, dan panjangnya berapa. Satu kemana? Halo? Satu kemana? Halo? 1 ke 5, Pak. 1 ke 5. Terus setelah 5 kemana? 5 ke 2. 2. Terus? Ke 3. Ke 3. Terus? Ke 6. Ke 6. Terus? Ke 4. 4. Lalu ke 1. Ke 1.
Panjangnya berapa tadi? 6. 6. Yang lain ada yang bingung silakan tanya. Nggak ada? Sekarang yang agak susah, Euler sekarang. Sirkuit Euler berawal dan berakhir di titik yang sama, yaitu titik 1. Syaratnya Euler tadi apa sih? Apanya yang dilewati satu kali? Sisinya, Pak. Sisinya. Saya ulangi, kalau Euler sisinya dilewati tepat satu kali. Pertanyaan saya, titiknya boleh dilewati lebih dari satu tidak? Titik. Boleh. Boleh. Oke. Sekarang cari sirkuit Euler dari titik 1 dan berakhir di titik 1 dengan syarat semua sisi atau garis dilewati tepat satu kali. Tolong cari. 1 kemana dulu? Halo? Graf A. Yang ini. 1 kemana dulu? Halo? Satu ke 5, Pak. 1/5. Terus yang lain nyatet berapa panjangnya? Setelah 1/5 kemana? 5 ke 2. 5/2. Terus? 5 ke 4. 2 ke 4. 2 ke 4. Oke. 4 ke 3. 4 ke 3. Lain, Pak. Tadi dari 2 ke 3. Bentar. Berarti diulang dari 1 aja dulu biar nggak bingung. 1 kemana? 5. Ya. 1 ke 5. Yang lain tolong 5. dicatat sisinya. 1 ke 5, Iya. kemudian 1 ke 5. 5 ke 2. 5/2 dia bilang. Terus? 2 ke 4. Benar, 2 ke 4. 2 ke 4. Oke. Terus 4 ke 3. 4 ke 3. Sama seperti yang tadi kan ya. Terus? 3 ke 6. 3 ke 6 ya. Terus 6 ke 4. 6 ke 4. 4 ke 1. Benar. 4 ke 1. Selesai. Pertanyaan saya, apakah semua sisi dilewati tepat satu kali? Syaratnya Euler tadi apa sih? Semua sisi atau garis dilewati tepat satu kali. Ayo. Gimana ini ceritanya? Halo? Pak, bisa diulang, Pak? Ya, gimana? 1 ke 5. 1 ke 5, yang lain tolong dicatat. 5 ke 2. Oke, terus? 2 ke 1. 2 ke 1. 1 ke 4. 1 ke 4. 4 ke 2. 4 ke 2 lagi. 2 ke 3. 2 ke 3. 3 ke 4. 3 ke 4. 4 ke 6. 4 ke 6. 6 ke 3. 6 ke 3. 3 ke 1. 3 ke 1. Yang lain tolong dicek, benar nggak setiap sisi dilewati tepat satu kali? Diulang lagi aja, Mas, biar yang nyatet agak mudah. Baik, dari 1 ke 5. 1 ke 5. Terus 5 ke 2. 5 ke 2. 2 ke 1. 2 ke 1. 1 ke 4.
Berarti 1,4 ya. Oke, terus Ya, 4 ke 2, 4 ke 2, 4,2, 2 ke 3, 2,3, terus ya, 3 ke 4, 3,4, terus 4 ke 6, 4,6, 6 ke 3, 6,3, terus 3 ke 1. 3,1. Tolong yang lain dicatat. 2,1 tadi sudah dilewati belum ya? Atau 1,2? Sudah Pak, Sudah, 2,1. Sudah, Pak, sudah. Oke. Gimana? Apakah benar melewati semua garis atau semua tepat satu kali? Iya Pak, benar. Oke. Panjangnya berapa sekarang berarti? Kalau memang benar. 10 Pak. Berapa? 10. 10. 10 Saya Pak. nggak ngitung loh ya. Saya nggak ngitung soalnya. 10 ya. Iya Pak. Oke, yang bingung masalah ini tolong ditanyakan, silakan. Nggak ada. Berarti 10,5 itu sudah bisa kalian kerjakan ya. Pilih 15 soal, 10,5 ini kalau nggak salah ya. Dan seperti biasa tidak boleh ada gambar di baik itu di soal maupun di jawaban. Bisa menggunakan 3 baris kemarin atau menggunakan matrik adjacency, matrik ketetanggaan. Ya. 10,5. Pilih 15 soal. Kemudian 10,6 yaitu tentang rute terpendek. Ya. Sini juga menggunakan algoritma Dijkstra. Ya. Nah ini permasalahan rute terpendek, kalau nggak salah menggunakan algoritma Dijkstra di sini. Nah ini algoritmanya saya ganti dengan PPT ini. Nah ini bagaimana caranya. Nah sebelum ke sini kan perjanjiannya kan nggak boleh ada gambar ya, baik itu di soal maupun di jawaban. Nah ini adalah graf yang baru bagi kalian, saya tahu. Ini ada arahnya atau tidak? Ada arahnya atau tidak? Halo? Ada. Ada Pak. Kemudian ini ada berapa titik? 8 Pak. 8. Berarti kalau dibuat matrik itu butuh berapa kali berapa? 8 kali 8. 8 kali 8. Tadi ada arahnya apa tidak? Ada Pak. Nah, kalau matrik untuk graf yang ada arahnya itu kemarin apa? Aturannya gimana itu kemarin? Kalau ada arahnya, matriknya gimana? Kalau tidak ada arahnya gimana? Halo? Matrik suatu graf yang ada arahnya, apakah sama dengan matrik dari suatu graf yang tidak ada arahnya? Beda Pak. Beda. Bedanya di mana? Bedanya di mana? Seingat saya kalau misalkan yang ada arahnya itu dijelasin derajat masuk sama derajat keluarnya. Di matrik sudah kelihatan belum derajat masuk dan keluar? Yang saya tanyakan matriknya sama atau beda? Udah itu aja. Antara graf yang ada arahnya dan graf yang tidak ada arahnya. Beda, Pak. Bedanya di mana? Di baris. Barisnya kenapa? Setiap baris itu beda angkanya. Ini kan 8 kali 8 ya toh matriknya. Kalau graf yang ini, apa gambar ini. Nah, nanti kira-kira gimana itu cirinya antara yang ada arahnya dan tidak ada arahnya? Kalau
Yang offline jawab, tidak, kalau tidak ada arahnya, tidak ada patokan, itu kalau emang patokannya gimana kalau yang berarah? Berarti kan kalau berarah ada patokannya. Ya toh? Nah, pertanyaan saya kalau berarah patokannya gimana? Ya, semuanya gitu, Mas. Semuanya baris dulu berkolom. Ya. Cuman bedanya untuk membedakan mana matrik ini grafnya berarah atau tidak, itu gimana caranya? Gitu. Pertanyaan saya cuma itu aja. Yang online gimana nih? Halo? Yang online? Dibuka catatannya yang kemarin-kemarin. Video juga belum ada yang muncul. Gimana ini? Matriknya jelas 8 kali 8. Nah, untuk membedakan ini berarah dan tidak berarah, kemarin lu gimana caranya? Jika tidak berarah pada tiap sisi seperti A, B dan B, A itu hasilnya sama. Kalau berarah bisa beda, Pak. A, B itu berarti baris berapa, kolom berapa? Baris 1 kolom baris 2 baris 1 kolom 2. Baris 1 kolom 2 itu kalau misalnya tidak berarah, ada apa dengan baris apa tadi B, A? Gimana? Kalau Udah bener itu, udah kalau mendekati benar. Coba ditelaah lagi tadi. Kalau tidak berarah, A, B, tadi kamu bilang apa? A, B sama dengan B, A. Oke, A, B itu baris berapa, kolom berapa? Baris 1 kolom 2. Berarti nanti akan sama dengan Baris 2 kolom 1. itu berarah atau tidak berarah tadi? Itu berarah. Oh, tidak berarah, Pak. Tidak berarah. Berarti kalau berarah Berbeda, Pak. berbeda. Bisa berbeda, Pak. Bisa berbeda. Oke, ya. Jadi nanti kayak gitu ya. 8 kali 8 ya loh. Nah, untuk menulis atau membuat matrik yang seperti ini kan ada ini ya. Selain ada nama titiknya, ada apa ini? Di sisinya itu ada nilainya. Ya toh? Kalau di buku itu grafnya namanya ini. Mana sih? Graf berbobot bilangnya gitu. Nah ini. Weight graph. Undirect weight graph. Ya, bobot. Jadi ada atau nilai boleh. Cuman bahasa Indonesianya yang dipakai adalah ini adalah graf yang tidak berarah dan mempunyai bobot atau graf berbobot. Ya, bukan bernilai itu enggak. Kalau bahasa Indonesia itu enggak mengatakan bernilai tapi berbobot. Kalau soalnya kalau bahasa Inggrisnya nilai itu value ya. Kalau weight itu bobot. Ya. Bukan berat, maksudnya bukan berat itu bukan, cuman bobot dalam arti nilai itu kan sama kan ya. Kalau masih apa? Akal gitu loh ya, gitu loh. Jadi di dalam bahasa Indonesia dia menerjemahkannya itu graf berbobot. Walaupun sebenarnya ada nilai, ada value di sini. Ya. Bingung apa tidak ini penjelasan saya? Enggak ya. Kalau nggak ada pertanyaan, saya angkat enggak.
Ini juga gitu, ada bobotnya. Lah kemarin kan kalau ada arahnya, ada sisinya dikasih angka berapa kemarin? Kalau matrik 1, Pak. 1. Ini E kemana ini? Yang saya tandai ini. Yang ada 1.500 ini E kemana ini berarti? E ke D. E ke delta. Berarti kalau biasanya itu dari baris berapa, kolom berapa berarti? E itu berapa? Halo? 5 kolom 4. 5 kolom 4. Diisi angka berapa kemarin? Kalau tidak berbobot. Ini kan ada bobotnya. Misalnya 1.500-nya hilang. 1. 1. Karena ada sisi dari E ke D. Kan gitu ya. Misalnya E ke D tidak ada sisi, dikasih angka berapa? 0. 0. Nah, untuk graf yang ada nilainya atau ada bobotnya, itu silakan dipelajari di PPT. Ada di atasnya. Oh, bukan. Matrik persisian, nah ini. Oh, ini matrik ketetanggaan. Mana sih? Nah, ini. Ini ada arahnya atau tidak? Nggak ada, Pak. Tidak ada. Bisa dicek di matrik 1 kolom 2 sama dengan 2 kolom 1. 10 ini garis berapa, kolom berapa ini? Halo? 10 ini? Baris 1 kolom 5. 1 kolom 5 akan sama dengan baris berapa, kolom berapa berarti? 5 kolom 1. 5 kolom 1. Perhatikan. A itu baris 1 ya. A itu ada di baris 1, betul nggak? Nah, Benar, Pak. A itu terhubung dengan titik apa? Di gambar. A terhubung dengan titik apa aja? Titik D D sama sama titik B. dan B. E dan B. Berarti kolom berapa nanti di A yang ada isinya? Di baris Kolom 1, kolom 2 dan 5. 5. Ya. Karena A terhubung dengan beta dan E, maka beta itu kolom 2, E itu kolom 5, yang diisi adalah nilainya atau bobotnya. Baris 1 kolom 2 diisi 12, karena tidak berarah, begitu juga baris 2 kolom 1 juga diisi 12. Baris 1 kolom 5 itu diisi 10. Nah, yang lainnya karena tidak ada sisi atau tidak ada garis dari A ke A, ada loop apa tidak ini? Ada loop apa tidak? Tidak ada, Pak. Tidak ada. Berarti A ke A atau baris 1 kolom 1 dikasih nilai tak hingga. A ke C ada garisnya atau tidak? Nggak ada, Pak. Tidak ada. Kalau tidak ada dikasih angka atau simbol tak hingga dan seterusnya. Itu kalau ini graf apa? Tidak berarah dan dia mempunyai bobot. Nah, kalau yang tadi matriknya berapa kali berapa berarti ini tadi? 8 kali 8. 8 kali 8. Ya, kita buat matriknya sama-sama. Seharusnya ini enaknya pakai papan tulis sih, cuman nggak tahu mereka. Tapi terlalu lama sih, kita udah terlalu terlambat lah tadi. Jadi nggak prepare gitu loh. Bisa sih pakai ini tapi agak lama. Kita butuh berapa kali berapa tadi? 8 kali 8. Oke, 8 kali 8. Ini 4 kali 4. Ini kalau diisi 4 lagi, 4 oke.
1, 2, 3. Yang kolomnya sudah 8 ya, yang baris 1. Tolong dicek. Sudah, Pak. Oke. Tolong dicek apakah sudah 88. Halo? Sudah, Pak. Sudah ya? Ini biar bisa jejeran tuh gimana ya kemarin? Oh. Nah, gini aja deh. Kelihatan nggak ini? Kita kerja dari mana dulu? Yang A dulu aja. Yang A dulu, berarti baris di matrik baris berapa? Baris 1. Baris 1. Baris 1 kolom 1 diisi angka apa? 0. Tak hingga. Ayo, tadi yang ada bobotnya gimana tadi? Ada Tak nolnya hingga, nggak sih Pak. kalau tak Tanda hingga yang apa tidak nol? ada sisi. Kalau nggak ada sisi diisi apa tadi? Tak hingga. Tak hingga, Pak. Itu. Oh, lambda. Tak hingga. Tak hingga. Ya. Infinite. Terus yang kolom kedua? Tak hingga. Kolom 3? Tak hingga. Kolom 4? Tak hingga. Kolom 5? Tak hingga. Kolom 6? Tak hingga. Kolom 7? Tak hingga, Pak. Tak hingga. Kolom 8? Tak hingga. Dari titik ini bingung tidak? Yang bingung silakan tanya. Kenapa kok tak hingga semua? Tidak memiliki odd degree, Pak. Tidak memiliki odd degree. Oke. Apakah kolom 1 juga tak hingga semua? Pertanyaan saya. Oh, enggak, Pak. Enggak, belum tentu berarti ya. Iya, belum tentu. Berarti kita buatnya by baris ya. Berdasarkan barisnya dulu saja, bukan berdasarkan kolom berarti ya. Iya, Pak. Oke, sekarang baris 2. Berarti titik apa yang dilihat? B. 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 Baris 2 kolom 1 diisi apa? 300. 300 dapat angka dari mana 300? B ke A. B, A. B, A. Kolom 2? 800. Tak hingga. Kolom hingga, 2? Pak. Tak hingga. Tak hingga, Pak. Tak hingga. Kolom 3? Tak hingga. Ya. 4? Terusnya tak hingga. 5? Tak hingga. 6? Tak hingga juga. 7? Tak hingga. 8? Tak hingga. Kolom, baris 3. Kolom 1. 1000. 1000. 1000 dapat wangsit dari mana? C ke A. C ke A. Gitu. Kolom 2. 800. 800. Dapat wangsit dari mana? C, B. C ke B. Kolom 3. Tak hingga. 4. Tak hingga semua, Pak. Tak hingga Bisa. semua.
Sisanya. Oke, sampai ke kanan gitu ya. Iya. Yang lain ngerti atau tidak ini? Kalau nggak ada yang jawab, saya anggap ngerti. Ini baris berapa ini berarti? Baris 4, ya? Iya. Kolom 1, Tak hingga. Tak hingga. hingga 2, Tak hingga juga. 3, 1.200. 1.200. Dapat pangsit dari mana 1.200? D ke C. Mana? D, C. D, C. 1.200. 200. Terus? Kolom berapa ini? 1, 2, 3, 4. Kolom 4? Kolom 4 tak hingga. Hingga 5? Enggak kelihatan, Pak. Nggak kelihatan. Iya, kerap. Itunya kerasnya. Kolom 5 tak hingga. Tak hingga 6, 6 tak hingga juga. 7, Tak hingga sisanya, Pak. oke. Baris selanjutnya, ini baris berapa berarti? 1, 2, 3, 4, 5 ya? 5 kolom 1, Tak hingga. kolom 2, Tak hingga. kolom 3, Tak hingga. kolom 4, 1.500 dari E ke D. dari E ke D 1.500. Ini kolom berapa ini? 5, 5 tak hingga. tak hingga. Kolom ke-6, 250 dapat dari mana? E, F. E, F. Oke. Kolom ke-7, Sisanya tak hingga, Pak. tak hingga. Baris ke berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kolom 1, Tak hingga. tak hingga. Kolom 2, baris 6, kolom 2, Tak hingga. tak hingga. Kolom 3, baris 6, kolom 3, Hingga. tak hingga. Kolom 4, 1.000. ayo. 1.000. Dapat angka dari mana 1.000? Dari F ke D. F ke delta. Ya. F. Oke. 1.000. Iya, Pak. Kolom ini, kolom berapa ini? 1, 2, 3, 5 ya. Tak hingga. Tak hingga. Kolom ke-6, Tak hingga. tak hingga. Kolom ke-7, 900. dapat angka dari mana? F ke G. F ke G. Kolom 8, 1.400. dapat angka dari mana? F ke H. F ke H. Baris 7, kolom 1, halo? Tak hingga, Pak. Tak hingga. Kolom 2, Tak hingga. tak hingga. 3, Tak hingga. 4, Tak hingga. 5, Tak hingga. 6, Tak hingga juga. 7, Tak hingga. kolom 8, 1.000. dapat angka dari mana? G, H. G, H. Baris 8, kolom 1, 1.700. berapa?
1.700 dari H, Berapa? H, Dari koma H, koma A, kolom 2, tak hingga sisanya, Pak. sampai semuanya tak hingga. Iya. Oke. Setelah lihat gambar, kemudian sudah bisa membuat matriknya, langkah selanjutnya nggak usah lihat gambar, lihat matriknya saja. Ya, lihat matriknya saja. Nah, caranya gimana untuk ini menggunakan algoritma Dijkstra? Ya, langkah ini saya copy dulu. Biasanya gini, soalnya itu carilah lintasan terpendek dari E ke semua titik yang ada. Nah, berarti dari E ya ke semua titik. Berarti E kemana dulu yang kita cari untuk jawabnya itu? Jawab gimana ini? Dari E kemana dulu yang kita data? A, Pak. E ke A. halo? E ke A. Oke. Apakah selesai dari E ke A? Enggak. Atau masih ada lagi? Dari E ke semua titik yang ada. Berarti E kemana lagi? E E ke ke B. B, Pak. E ke B, terus E ke C. masih ada lagi E ke C katanya. Masih ada lagi enggak? E ke D. E ke D. Ada lagi apa tidak? E ke F. E ke F. Terus E ke G. G. E ke H. Ada lagi enggak? Sudah, Pak. Sudah. Nah, makanya tadi saya mau mengcopy. Jadi nggak usah lihat gambar, lihat matriknya aja. Aduh, kok ini? Bentar, saya copy balik aja. Kok jelek hasilnya? Nggak kelihatan ya? Oke. Jadi langkah ke-0, ini langkah ke-0-nya algoritma Dijkstra. Silakan buat apa namanya? Buat tabel dengan berapa kolom ini berarti? Selain kolom pertama. Ini Anda hitung yang kolom pertama ini. Jadi ada 8 ya? 8 apa 7? 8. Kalau totalnya ya 9 ya. Ya. Pak. Nah, langkah ke-0 di algoritma Dijkstra silakan buat tabel yang seperti ini, ya toh. Kemudian karena ada 8 titik, ya harus ada 8 kolom. Kemudian masing-masing kolom diisi seperti ini, ya. Ada A, ada B, sampai dengan H. Kemudian di status dibuat 0 semua. Ya, dibuat 0 semua sehingga terbentuklah seperti ini. Ini sekali lagi langkah 0. Oke. Langkah satunya ya tinggal di copy aja ini semua. Taruh bawahnya.
Ini langkah kedua. Langkah ke-1. Oh, langkah 0 kok ya. Langkah 0, ini langkah 1. Nah, tadi soalnya dari titik apa? Titik E. Titik E. Maka di titik E itu yang tadinya 0, statusnya diganti dengan 1. Saya ulangi, yang tadinya 0 diganti dengan 1. Nah, kemudian lihatlah matrik. Kalau titik E itu kita lihat baris ke berapa? 5. 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ini. Tak hingga, 1.500, tak hingga, 250, tak hingga. Nah, berarti kalau lihat baris 5 ini, titik itu terhubung dengan titik apa aja? Halo? D sama F. D sama F. F. Maka di langkah 1 di D itu diisi angka berapa? Lihat matriknya. E katanya terhubung dengan D dan F. 1.500. Berarti di sini diisi angka 1.500. 1.500. Kemudian dengan titik apa aja tadi? F berapa? F. F. 2. 50. Ada yang bingung dari langkah ini? Angka ini dapat dari mana? Nggak ada. Kemudian kita copy ke langkah selanjutnya, yaitu langkah kedua. Tapi dilihat dulu yang langkah pertama. Untuk mengisi tabel di langkah kedua, kita lihat di langkah 1. Carilah yang titik yang statusnya 0, gitu, yang statusnya masih 0, dan bobotnya oke. Tadi kita cari apa? Lintasan apa sih? Pendek. Lintasan terpendek. Terpendek. Berarti kalau terpendek itu dipilih yang 1.500 apa yang 250? 250, Pak. 250 ya. Berarti dari langkah 1 ke langkah 2 carilah titik yang statusnya di langkah 1 masih 0 dan bobotnya apa? 250 itu yang apa? Yang terkecil apa yang terbesar? 250 yang terpendek. Yang terpendek atau terkecil gitu ya. Iya. Carilah statusnya yang masih 0 dan bobot yang paling kecil, yaitu 250. Di langkah 2, berarti F berarti ya. F yang tadinya 0 berubah menjadi 1 statusnya. Gitu. Nah, kemudian lihat matrik. F itu baris berapa? F itu 6. baris berapa? 6. 6. Ya. Sebentar. Masih ada lagi. Di langkah 1, setelah ada bobot ini, berarti prodesesornya di sini berubah menjadi E. Prodesesor itu titik asal. Saya ulangi, prodesesor itu titik asal. Berarti ini ada E di sini. Ya. Nah, sekarang ini sudah selesai, kita statusnya sudah langkah 1. Nah, sekarang tinggal ngisi yang bobot. F itu terhubung dengan titik apa aja? Baris berapa? F dulu. Baris 6. 6. 6. F terhubung dengan titik apa aja? Titik ke 8 H. H sama G dan delta. G, G. giga, dan Delta. kita urusi yang mana dulu? Yang delta, yang giga, atau yang H dulu? Terserah. Yang delta dulu. Yang Delta dulu. delta dulu. Oke. Langkah 2 sudah ada lintasan terpendek dari E ke F.
250, berarti ini masih tetap E. Ya. Sekarang kita ke delta. F ke delta tadi berapa? 1000. Dari F ke delta 1000, gitu. Nah, sekarang kalau lihat ini, E ke delta berapa? 1500. Nah, E ke delta langsung itu 1500, tapi kalau F ke delta berapa tadi? 1000. 1000. Kalau misalnya E ke delta lewat F berapa? Bingung kah? Bingung atau tidak? 2500 gitu, Pak. 2000? 500. Apa ditambah apa gimana, Pak? Nah, saya tanya ya. Di langkah 1 sudah terbentuk E ke delta langsung, yaitu 1500. Gitu? Nah, di langkah 2 ada E ke F, yaitu 250. Ternyata F itu terhubung dengan apa delta ya, 1000. Berarti kan ada E ke F terus ke delta, itu berapa? 500. 500 dapat angka dari mana? 1250. Oke, saya keep dulu. 500 dapat angka dari mana? 1250 dapat angka dari mana? 1250 itu dari E ke F 250, lalu Hah? F ke D itu 1000. Jadi 1000. totalnya 1250. Yang 500 tadi, yang cewek tadi. Angka 500 tadi dari mana? Tadi kan F ke D kan 1000. Kalau misalkan E ke D itu 500 gitu. Jadi kalau Oke. Oh, langsung dikurangi gitu, Pak. iya, F ke D 1000. Gimana ini yang benar? Tolong didiskusikan. Apakah dengan adanya F ke D 1000 itu E ke D jadi 500? Kamu punya gambar E ke D 1500 kan ya. Kemudian ada gambar lagi E ke F. Berapa tadi E ke F? 250. 250. Nggak usah lihat gambar ya, lihat ini aja, lihat tabel sama lihat ini. Kamu saya ajari lihat matriknya sama lihat tabel aja. E ke D itu E ke D ini 1500 kan ya. Ini kan ya. Kemudian E ke F 250. Ternyata F ke D itu ada sisi 1000. Apakah otomatis E ke D ini berubah menjadi 500? Atau E ke D, tadi yang jawab satunya tadi berapa? Lewat F 1250, Pak. 1250, yaitu dari 1000 ditambah 250. Nah, enaknya yang mana ini? Yang 1500 dikurangi 500 atau yang 1000 ditambah 250? Halo? Halo? Ayo, diskusi nih. Kita pilih mana? 1500 dikurangi 1000, sehingga E ke D-nya menjadi 500. Tolong dibenarkan, Mbak, atau disalahkan kalau omongan saya salah. Atau yang apa Mas tadi yang kedua saya agak lupa. Halo? 1250. Angkanya dapat dari E ke F gitu ya? Iya, Pak. E ke F 250. Kemudian F ke delta 1000. Betul, Mas? Iya, benar, Pak. Nah, kira-kira yang mana yang masuk akal gitu loh. Wis, gitu aja wis.
Yang 1.250, Pak. Yang 1.250. 1.250. Yang 500 tadi gimana komentarmu? Salah. Salah ya. Jadi Mbaknya tadi tahu kesalahannya? Mau di apapun juga E ke D tetap 1.500 ya. Cuman ada rute lain E ke D tapi lewat Fanta, yaitu lewat F. Totalnya berapa tadi ya? 1.250. Sehingga di kolom ini saya ubah menjadi 1.250. Titik asalnya dari mana berarti? Ini. Titik asalnya dari mana? D ini. Dari F. F. Oke. Urusan delta selesai tadi, F tadi terhubung aja. Ini ya. Ini giga opo H ini, yang 900 ini. Giga. Giga. Berarti di langkah 2, E ini berubah menjadi berapa? Ayo. Berapa? Yang online? 1.150, Pak. 1.150 dapat angka dari mana? 1.150. Dari E ke Angkanya dari mana? Dari E ke F itu 250 ditambah 900. Oke. Bingung apa enggak? Prodesesornya? F. F. Ini H. Ayo, waktunya udah mau habis. Lupa Pak, lihat Berapa? atas. 1.650. Angkanya dari mana, Mas? Dari E ke F itu 250, baru dari F 250. ke H langsung ditambah 1.400, jadinya 1.650. Ini prodesesornya apa berarti? Prosesornya F. Oke. Nah, langkah ini silakan diteruskan sampai langkah terakhir ya. Di sini ada langkah 0, langkah 1 sampai langkah terakhir. Nah, saya mau lihat langkah 8 ini. Ini ada langkah 3 dan seterusnya gitu ya. 4 dan seterusnya. Nah, saya mau paste yang langkah terakhir aja. 8. Oh, nggak kelihatan ya. Gimana ini? Kalau dibuat landscape aja ya? Gimana sih? Desain. Nah, kelihatan nggak? Oke, kelihatan. Nah, ini yang saya paste dari langkah lah. Kira ada kayak gini, E ke A. Kalau bobotnya pasti 3.350. Pertanyaan saya, E ke A lewat apa aja? Sisi hanya lihat tabel aja. Bobotnya pasti 3.350 E ke A. Cuman masalahnya lewat mana saja? Bingung? Yang E ke online? A. Diulang, Mas. E, H. E, H. E, H. Oke, di matrik ada nggak E, H?
Di matrik ada E, H enggak? Enggak ada kan ya? Sekali lagi hanya lihat tabel terakhir. Bobotnya dari E ke A pasti 3.350. Pertanyaan saya, lewat mana saja? E, F, H sama H, A. E, F, kemudian F, H, F, H, H, A. H, A. Caranya gimana Mas? Kok bisa tahu E, F, kemudian F, H, kemudian H, A? Jadi E ke F itu 250, kalau dari F ke H itu 250-nya ditambah sama 1.400. Saman Nah, lihat lalu tabel ini, sebentar. Saman lihat tabel ini E ke F 250 itu yang kolom ke berapa? Kolom A, B, C, D, E, F. Ini kan ya? ya Pak, Nah, terus setelah itu, setelah lihat ini berapa? Lihat mana lagi? ke H H, kenapa kok H? karena Kok gak G? Kok gak giga, kok gak delta, kok gak C, kok gak B? Kok langsung nembak H, kenapa? karena jalur yang terpendek Pak. Loh, iya. Tadi kan saya tanya kamu, ya toh? E ke F itu lihat ini, ya toh? Lihat kolom ini toh? Ya Pak. Ya, bener kan ya? Nah, terus kok tahu-tahu ada sisi F ke H, itu kamu lihat kolom yang mana? Lihat prodesesornya, Pak. Lihat prodesesornya. Prodesesor yang dari mana dulu? Yang di H, Pak. Di baris H. Kenapa prodesesor di baris H? F kan? Itu dari F. Yang di G juga F, kok gak dilihat? Yang di delta juga F, kok gak dilihat? Kenapa kok H? Lihat predecessor yang di A, Pak. Loh, setelah lihat ini, kita lihat predecessor di A gitu kah? Saya tanya. Iya, predecessor di A kan awalnya apa? Mulanya dari H. Berarti dari E itu cari rute yang ke H. Berarti kalau sudah dari F, kan H itu awalnya dari F. Berarti kita lihat yang E ke F dulu, baru F ke H, lalu ke H ke A. Oke. Udah bener sih, cuman caranya terbalik. Jadi kalau mau E ke A, kita lihat dulu apa namanya? Tujuan akhirnya dulu. Kan pasti bobotnya ini kan ya? Bobotnya itu pasti 3.350. Cuman kita lihat dulu, tapi di buku catatan dicatat dulu ya. Kita lihat dulu ini prodesesornya mana? Ya, apa prodesesornya di kolom ini? H. Berarti dia lewat H, A. Dicatat H, A dicatat. Sudah dicatat H, A? Halo? Sudah dicatat H, A dicatat? Halo? Halo? Kok diem? Sudah? Oke. Yang online nggak tahu. Nah, setelah di sini ketahuan H, maka dicatatlah sisi H, A. Kita lihat H di sini. H ini tanpa lihat bobot ya, tanpa lihat bobot. H ini prodesesornya mana? F. Berarti F, H. Catat F, H dicatat. Sudah? Sudah, F, Pak. H dicatat, berarti kita lihat F. F kemana? Tanpa lihat bobot, lihat prodesesornya saja, berarti ada E, berarti E, F dicatat. E, F dicatat. Berarti kesimpulannya, ini lewat mana dulu?
E ke A lewat mana? H. E ke A Lewat kok F dulu, H. Pak. Apa koma apa? Tadi E, yang sudah kita F. F, F. E, F. Terus F, H. F, H. Terus H, A. H, A. Bobot. Tiga, 5. Yang bingung tanya, silahkan dilengkapi. Ya, ini maksudnya di langkah 3 ada tabelnya, langkah 4 ada tabelnya, ya, langkah 5 ada tabelnya, sehingga langkah 8 terbentuklah tabel ini. Gitu ya. Ini juga dulu silakan dilengkapi. Saya takutnya kenapa? Saya takutnya kamu jawabnya langkah 0, langkah 1, langkah 2, langkah 3, langkah 4, tahu-tahu langkah 8 ada tabelnya. Gitu. Tapi tidak mungkin karena langkah 8 ini kamu harus mencari langkah 7. Langkah 7 juga harus cari langkah 6 dan seterusnya. Ada pertanyaan? Rute terpendek selesai, maka 10-6 silakan dikerjakan, 15 soal. 10-7 dan 10-8 saya kasih bonus hanya 10 soal saja. Karena 10-7 ini saya suruh kalian untuk belajar sendiri, ada graf planar dan graf warna. Sekali lagi peringat info dari saya, yang tidak boleh ada gambar itu 10-5 dan 10-6, masing-masing 15 soal. 10-7, 10 soal, 10-8, 10 soal, ada info lagi, 10-7 dan 10-8 wajib ada gambar. Saya ulangi, 10-7 dan 10-8 wajib ada gambar. Kamu nggak bisa mengerjakan tanpa ada gambar di sini. Ya. Seperti apa silakan dipelajari sendiri. Jadi rekapannya 15 soal, 10 titik, berapa tadi? 5 ya? 5, 15 soal. 10 titik 6, 10 soal, 10 titik 7, dan 10 soal, 10 titik 8, 10-5 dan 10-6 tidak boleh ada gambar, 10-7 dan 10-8 wajib ada gambar. Gimana sih biasanya nih lengkap? Underscore kelas apa ini? 2G underscore. Sudah madis berapa? 6, Pak. Ini madis 6 ya? Oke, madis 6. Sekarang tanggal 27. Berarti 3 minggu lagi itu 1, 2, 3, 17. Apa ini? Juni ya? Sebelum 17 Juni jam 00.00 atau 16 Juni 2359 terakhir. Nanti sore nggak ada kelas ya. Minggu depan waktunya Bu Lailis, saya sampaikan dulu ke beliau ya. Nanti saya buka ya sekitar jam 10 lah. Saya buka presensinya, nanti presensi 2 kali ya. Ada pertanyaan pertemuan hari ini? Halo? Nggak ada? Yang record? Coba untuk Ya. yang ini yang rute-rute tadi itu 10.6 ya. 10.6 itu pakai langkah-langkahnya itu Bapak jawabnya. Langkah 1 sampai 8 dikerjakan gitu. Iya, nah kamu bisa mengetahui lengkapnya di sini kan ya. Kamu bisa mengetahui tabel di langkah 8 ini harus tahu langkah 7. Untuk mengisi tabel 7 harus tahu langkah 6. Berarti kan harus dari langkah 0 dulu dong. Langkah 0 gitu kan ya.
langkah 1 dan seterusnya. Coba sih kita lihat. Nah ini, temukan rute gitu, dan seterusnya. Berarti kan ada berapa titik ini? 1, 2, 3, 4, 5. Matriknya berapa kali berapa berarti ini kalau ini? 5 kali 5. 5 kali 5. Berarti langkah 0 ada berapa kolom? 5 kolom. Ada 5 kolom. Semuanya 0 dulu. Kan gitu ya. Ikuti aja yang tadi. Ya. Oke, Pak. Ada pertanyaan lain? Silakan. Nggak ada? Yang record gimana kabarnya? Aman, Pak. Oke. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.